Bab 591, 5 Kekuatan 4. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Kebencian orang-orang Rawa Barat terhadap diri mereka sendiri sudah ada sejak awal seperti yang diharapkan Xiaoyu. Dapat dikatakan bahwa semua harapan mereka telah dihancurkan olehnya. Bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari Rawa, mereka telah dikirim oleh Xiaoyu. Banyak keluarga, termasuk pengepungan tuan terhadap keluarga raja, bahkan telah memasuki Rawa Barat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Rawa Barat membenci sumsum tulang belakang Xiaoyu. Hanya saja mereka muncul di tempat ini, yang membuat Xiaoyu sakit kepala. Untuk mengetahui misteri di ruang api malam, mungkin itu juga akan memberi mereka manfaat yang tak terduga. Jika ada orang yang secara khusus dibuat untuk membunuhnya, itu akan sangat merepotkan. Itu bahkan mungkin membuatnya gagal. Oh, teman-teman di Rawa Barat, kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan suku Tianyang kami. Ketika suku Tianyang melihat ini, dia segera menyelesaikan hubungan. Xiaoyu dan yang lainnya memandang orang-orang Tianyang dengan jijik. Kami orang Rawa Barat hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Xiaoyu. Orang-orang Rawa Barat, yang dipimpinnya, berkata dengan dingin, aku hanya punya satu tujuan dalam hidupku, membunuh Xiaoyu. Kata-katanya tidak diragukan lagi membuat para Master Zheng Xinhua, John, dan Yin Xiao menang untuk sementara waktu. Kemunculan Xiaoyu awalnya membuat mereka merasakan banyak tekanan. Sekarang setelah seseorang berurusan dengan Xiaoyu secara khusus, tentu saja harapan mereka untuk sukses di ruang api malam telah meningkat pesat. Hanya Xiaoyu yang tertekan. Jika karena ini, dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Raja Surgawi Api Malam. Kuncinya adalah jika dia tidak bisa mendapatkan buah Roh Kudus, maka itu akan menjadi buruk. Anda tahu bahwa kelas kuasi Kaisar hari ini dapat menjadi pencegah yang kuat. Situasi Master Gottliacher ditakdirkan untuk mundur dari panggung sejarah. Anak panah Raja Panah akan menjadi satu-satunya harapan mereka. Jika tidak dapat dipulihkan, Raja-Raja Panah akan kehilangan kartu truf ini. Jadi siapa yang bisa menolak Scotch? Lao Xie tidak perlu khawatir. Ada beberapa lapisan ruang di ruang api malam. Setelah masuk, sebelum mencapai tujuan akhir, kelima pasukan kita kemungkinan akan tersebar. Bahkan jika orang-orang Rawa Barat ingin berurusan dengan kita, mereka mungkin tidak dapat menemui kita. Dalam hal itu, harta karun di ruang api malam kemungkinan akan menarik mereka untuk bertarung dengan tiga tuan lainnya. Zhou Zhenwang berbisik. Xiaoyu berkata dengan bodoh, berapa banyak tumpang tindih spasial yang ada di ruang api malam. Raja Zhou Zhen mengangguk dan berkata, ya, generasi pertama Raja Bayaran di keluarga Zhou saya memasukinya, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka memasuki kelas Raja ke-10 dan menciptakan sihir yang luar biasa. Leluhur saya dari keluarga Zhou sebuah ruang aneh yang penuh dengan Warcraft masuk, dan setelah menerobos ke Raja ke-10, saya merasa bahwa ruang di dalamnya sebanyak 7 lantai, dan para leluhur hanya beruntung telah memasuki 2 dari mereka. Petik 2. 7 lapisan ruang ditumpangkan. Xiaoyu berkata dengan emosi, itu adalah pendahulu Raja Panah yang sudah menjadi Kaisar Perang Semu. Untuk memahami arti ruang, hingga 3 lapisan superposisi dunia kecil, Raja Api Malam ini sebenarnya dapat ini adalah rumor bahwa dunia kecil 7 lantai ditumpangkan. Tampaknya jika dia diserang pada titik paling kritis dari kemundurannya, saya khawatir itu akan benar-benar mencapai tingkat pertempuran kerajaan. Ya, Kaisar Semu hanya 3 tingkat, dan Raja Surgawi Api Malam belum mencapai tingkat Kaisar Perang. Anda dapat mencapai superposisi 7 lapis. Xie Tua, apakah Anda mengatakan bahwa kekuatan tingkat Kaisar Perang 2 kali lebih kuat dari tingkat Kaisar Semu? Bagaimana dengan alam itu? Sejauh yang saya tahu, kakek saya telah melihat tembakan Tuan Gotrice di masa kecilnya, dan dia dengan mudah membunuh seorang Raja Perang hanya dengan satu gerakan. Saya benar-benar tidak berani membayangkan ketinggian Kaisar Pertempuran. Raja Zhou Zhen berkata dengan emosi. Xiaoyu mendengar kata-kata itu, tetapi juga giginya berlubang, dia akhirnya mengerti sebuah kalimat. Kaisar Pertempuran berikut adalah semut. Dia melihat dengan matanya sendiri kekuatan Raja-Raja Api Wu Lifang, yang benar-benar mengejutkan. Dia dapat membunuh 10 raja dengan tangannya, dan Kaisar Perang Semu dapat membunuh para prajurit yang terbunuh dalam satu pukulan. Kesenjangan dengan Kaisar Perang setidaknya 2 kali lipat, 2 kali lipat. Itu perbedaan yang besar.
Tidak heran kaisar ada di bawah. Meraih kaisar pertempuran adalah keberadaan tertinggi. Xiao Yu benar-benar jelas, mengapa dapat dikatakan bahwa menjadi kaisar perang dapat mengubah pola daratan. Begitu dia menjadi kaisar perang, saya khawatir satu kaisar perang dapat menyapu semua kekuatan di benua itu. Lao Zhou, apa yang dikatakan leluhurmu tentang Raja Api Malam? Xiao Yu bertanya. Raja Zhou Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa, tetapi leluhur meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa menurut kesimpulannya, Raja Api Malam seharusnya berada satu garis dari level kaisar pertempuran, dan garis ini mungkin merupakan transformasi kualitatif. Jika Raja Api Malam melewati garis ini, itu mungkin berubah secara eksponensial. Petik 2. Xiao Yu hampir tidak bisa berkata-kata, kaisar pertempuran benar-benar mengerikan. Adapun ribuan tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa orang yang telah mencapai Dewi Tiga Warna dan menjadi kaisar perang, dan kemudian jatuh, menurut penilaian para leluhur, itu kemungkinan besar salah. Salah, tanda tanya petik 2, Xiao Yu tiba-tiba berkata. Zhou Zhen Wangdao berkata, ya, itu kemungkinan besar salah. Orang itu tidak akan pernah menjadi kaisar perang. Mengenai mengapa ada legenda seperti itu bahkan telah menipu 8 keluarga kuno besar, yang masih menjadi misteri. Dalam benak Xiao Yu, sosok wanita yang menempati Godan Tiga Warna muncul. Dia samar-samar merasa bahwa ini kemungkinan besar salah dan harus memiliki hubungan dengan wanita di Godan Tiga Warna, tetapi sekarang dia memiliki terlalu sedikit pengetahuan jadi saya tidak dapat memecahkan teka-teki ini. Saat ini, Silva, seorang pria rawa barat, telah membawa seseorang untuk duduk hanya 5 meter di sebelah kiri Xiao Yu dan yang lainnya. Mata mereka tidak pernah meninggalkan Xiao Yu. Mata acuh tak acuh menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk membunuh seseorang kapan saja, tetapi Xiao Yu tidak peduli. Dia tidak takut pada siapapun. Pertempuran dengan Raja Api yang ganas Wu Lifang, meskipun itu didasarkan pada kekuatan kutukan Dewa Bumi, tetapi bagaimanapun juga, dia telah bertarung, tetapi itu adalah penguasa Raja Perang. Visi Xiao Yu telah mengalami perubahan mendasar, dia telah melewati generasi muda tuan, lihat tuan yang lebih tua. Kerumunan menunggu dengan tenang, tidak ada yang berbicara satu sama lain, tetapi suasananya sangat tertekan. 5 tuan dari waktu ke waktu memeriksa kekuatan satu sama lain untuk menilai siapa yang memiliki kekuatan terbaik. Menurut pengamatan Xiao Yu, Skoja adalah yang terkuat, tidak diragukan lagi, jumlah terbesar, dan orang-orang rawa barat tidak lemah. Ada lebih dari 10 orang. Meskipun jumlah tuan keluarga Tianyang dan Zheng lainnya kecil, semua kecuali para pemimpin semuanya ini adalah Mesozoikum di tahun 30-an dan 40-an, jelas masing-masing tidak lemah. Kekuatan kelima pihak tidak jauh berbeda, dan dapat dikatakan bahwa peluangnya sama. Sambil menunggu, bisikan samar-samar datang dari kejauhan yang Xiao Yu, yang hampir berbalik ke Sintong, tidak dapat mendengarnya. Bisikan itu tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, dan dia tampaknya tahu bahwa dia akan membuka Sintong. Suara di sekitarnya berkata, iblis besar, aku di sana. Xiao Yu melompat dengan gembira, Qin Yuyi datang selain kegembiraan, Xiao Yu terkejut dengan penampilan Qin Yuyi. Masuk akal jika Qin Yuyi harus mengikuti latihan Master God Hixie, mengapa dia ada di sini? Xiao Yu berkata kepada Zhou Zhenwang dan yang lainnya, lalu bangkit dan pergi. Begitu dia berdiri, Silva dan orang-orang rawa barat lainnya segera berdiri, menatapnya dengan ekspresi waspada, dan juga khawatir Xiao Yu akan pergi. Tertawa, Xiao Yu tersenyum mengejek, dan dia menghentakkan kakinya dengan ringan. Seni tanah. Di ranah tingkat menengah Xiao Yu, jika pedang tanah sepenuhnya digunakan, dia dapat memiliki jarak 100 meter sekaligus, sama sekali mengabaikan pelacakan orang lain. Saat melakukan teknik tembikar, orang-orang rawa barat tidak tahu Xiao Yu pergi ke arah itu. Mereka tidak dapat menemukannya. Xiao Yu sengaja menghindarinya. Mereka tidak dapat menemukan jejak Xiao Yu. Segera, Xiao Yu tiba di kaki gunung berapi malam itu. Dari kejauhan, dia melihat Qin Yuyi, seperti peri, duduk di pohon besar, kedua kakinya masih bergoyang. Setan kecil, Xiao Yu tertawa, senyum cerah muncul di wajah cantik Qiao Yuyi, dan terbang langsung dari pohon ke lengan Xiao Yu, memegang Xiao Yu seperti gurita, menggantung tangannya di lehernya, setan besar. Memegang pantat kecil Qin Yuyi dengan kedua tangan, Xiao Yu tertawa, aku belum bahagia. Aku tidak. Qin Yuyi memutar tubuh Jiao,
menggumamkan mulutnya, dan menggelengkan kepalanya. Jangan melihat Qin Yuyi, yang baru berusia 17 atau 8 tahun, tetapi tubuh Jiao telah tumbuh sangat besar, dengan tonjolan dan punggung. Putaran ini, yang segera merangsang hati Xiaoyu terasa panas, dia sudah lama tidak merasakannya. Bau daging, ditambah dengan penampilan Qin Yuyi yang unik dan suka bermain-main, merangsang respons langsungnya. Merasa perut bagian bawah ditekan, wajah Qin Yuyi Qiao ditutupi dengan lapisan api, tetapi alih-alih melepaskan Xiaoyu, dia menempelkannya lebih erat dan berbisik di telinga Xiaoyu, "Iblis besar, kamu telah bereaksi." Petik 2. Terjepret. Xiaoyu menamparkan pantat indah Qin Yuyi, iblis kecil. Si cantik ini adalah iblis kecil. Qin Yuyi tertawa. Itu adalah iblis kecil dari iblis besar. Menekan sensasi kekerasan di hatinya, Xiaoyu menemukan tempat untuk duduk dan membiarkan Qin Yuyi duduk di lengannya. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak berlatih dengan guru?" Bersandar di lengan Xiaoyu, Qin Yuyi mengerang dengan nyaman, berkata, "Sangat nyaman untuk tinggal bersama iblis besar." Dia juga melengkungkan kepalanya secara simbolis. Guru akan bersama kepala Scott Perkins dalam 10 hari lagi, berduel dengan pegunungan Tianshan. Dia membawaku keluar secara khusus, dan dia berkata bahwa kamu mungkin datang ke gunung berapi malam, jadi izinkan aku datang kepadamu. Oh, ikuti duel Tianshan dalam 10 hari. Lalu aku masih punya kesempatan untuk melihatnya dengan mataku sendiri. Xiaoyu bersukacita. Pertarungan para master kerajaan semi-permanen. Pertarungan semacam ini, bahkan jika para master tingkat perang takut mematahkan kepala mereka, mereka harus menontonnya. Bagi mereka, itu benar-benar memiliki manfaat yang tak terlukiskan. Yah, tentu saja. Kalau tidak, menurutmu apa gunanya kecantikan? Qin Yuyi tertawa. Aku baru saja melihat bahwa masih ada beberapa orang bersamamu. Mereka semua adalah master yang menurut mereka dapat mereka capai. Saham superpotensial kaisar semi-potensial, jadi aku juga ingin mereka pergi bersama. Petik 2. Hebat, kata Xiaoyu dengan gembira. Qin Yuyi berkata, "Bagaimana rencanamu untuk berterima kasih kepada si cantik ini?" Melihat penampilan Qin Yuyi yang imut dan cantik, Xiaoyu tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah iblis kecil yang menakutkan, menundukkan kepalanya, dan mencium bibir merahnya dengan ganas. Perkembangan keduanya alami, dan tidak ada yang dengan sengaja mengejar apapun. Namun, tidak pernah ada ekspresi yang nyata. Dengan keempat bibir yang saling menempel, Xiaoyu merasakan kelembutan dan kemanisan bibir Qin Yuyi, dan lidah kecil yang manis menjulur masuk. Qin Yuyi menanggapi dengan ganas. Tubuh mereka berpelukan erat, ingin menyatu dengan tubuh masing-masing. Baru setelah mereka berdua tidak bisa bernapas, dan mereka dengan enggan berpisah. Qin Yuyi berkata dengan mabuk, "Iblis besar, ini adalah ciuman pertama si cantik ini." "Ciuman pertamaku juga." Xiaoyu tertawa. "Ayo bohong, apakah kamu memakan kakak Meng Yao, kakak Yaking dan kakak Xian, atau ciuman pertama?" Qin Yuyi berkata dengan cemburu. Xiaoyu berkata dengan tersenyum, "Maksudku ciuman pertama hari ini." Tidak, ini ciuman pertama dalam lebih dari 20 hari. Qin Yuyi berkata tidak puas, "Tidak, aku menginginkannya." Mereka berciuman sebentar. Xiaoyu yang mengaku akan mengoreksi Qin Yuyi saat itu juga. Untungnya, Xiaoyu bersabar ketika dia tahu itu adalah periode yang luar biasa. "Yuyi, apakah Tuan mengatakan sesuatu?" "Katakan saja." Qin Yuyi bersandar di bahu Xiaoyu. Dia mengambil sepotong batu giok dari cincin ruang angkasa dan memberikannya kepada Xiaoyu. "Tuan berkata jika kamu masuk, ambillah sepotong batu giok ini, itu akan membimbingmu ke tempat yang tepat di mana kamu dapat membantu." Xiaoyu mengambil Yupei dan merasakan gelombang kekuatan di atasnya. Apakah ada kekuatan kutukan di dalamnya? Qin Yuyi mengangguk dan berkata, "Iya." Mengemasi Yupei, Xiaoyu bertanya lagi, "Apakah kamu tidak masuk?" "Guru menolak untuk mengizinkanku masuk, dan mengatakan bahwa aku adalah orang air dan mendapatkan Tian Sui Lingsu. Jika dia memasuki ruang api malam, itu akan buruk bagi Tian Sui Lingsu." Qin Yuyi berkata sedikit kecewa, dia ingin bersama Xiaoyu combat. Xiaoyu benar ketika dia memikirkannya. Manik-manik roh ini tampak misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi mereka masih sangat lemah dalam pertahanan dan konfrontasi. Kalau tidak akan ada penghancuran Tianlei Lingzu olehnya. Jika Qin Yue memasuki dunia api,
Itu akan berbahaya. Baiklah, kalau begitu kamu menungguku di sini, kata Xiaoyu. Qin Yuyi mencium bibir Xiaoyu, lalu menunjukkan sedikit senyum seperti iblis, mengulurkan tangannya dan meraih kaki Xiaoyu. Lalu jika awan putih melayang, hehe, iblis besar cepatlah, ruang api malam akan segera terbuka. Xiaoyu merasakan tren yang berkembang di bawah dan tersenyum pahit, iblis kecil. Dalam hal godaan, Qin Yuyi, yang naif dan imut di luar, tetapi iblis kecil di hatinya, pasti memiliki godaan yang fatal, dan juga godaan yang aktif, yang membuat Xiaoyu merasa darah. Dia menarik napas dalam-dalam, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri, lalu dia pergi menggunakan seni tanah. Ketika dia pergi, Qin Yuyi menuruti perintahnya dalam kegelapan dan memperhatikan punggung tinggi Xiaoyu yang menjulang. Kilatan keceriaan melintas di matanya, iblis besar itu semakin kuat. Senyum seperti iblis itu benar-benar besar di sana, hihi. Setelah kembali ke gunung berapi malam, orang-orang rawa barat itu menunjukkan ekspresi lega, benar-benar khawatir. Tentang kepergian Xiaoyu, ekspresi ini membuat Xiaoyu menggelengkan kepalanya sebentar. Ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang rawa barat memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada diri mereka sendiri. Silva terlalu percaya diri, seolah-olah dia memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Xiaoyu mengamati dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa ada cukup banyak master di rawa-rawa barat. Itu Silva tidak mengatakan, mereka seharusnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Yang lainnya semuanya dalam keadaan paling suci, dan beberapa bahkan telah mencapai keadaan tertinggi. Dengan kekuatan seperti itu, benar-benar ada tempat untuk mengancamnya. Ditambah dengan bencana alam lainnya, master keluarga Tianyang dan Zheng, Xiaoyu memiliki beberapa harapan untuk perjalanan ruang angkasa api malam ini. Tidak lama setelah Xiaoyu kembali, gunung berapi malam mulai berubah. Seperti seekor naga yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, gunung berapi malam akhirnya mulai bangun. Dari gunung berapi malam itu terdengar suara gemuruh yang besar. Suhu tinggi mulai meningkat terus-menerus, dan mencapai suhu sangat tinggi 70 hingga 80 derajat dalam sekejap. Nafas kehidupan yang mekar di atas bunga-bunga dan pohon-pohon itu juga semakin kuat dan kuat. Menurut Zhou Zhenwang, ruang api malam telah dibuka hampir setiap 2 tahun sejak 2000 tahun yang lalu. Terakhir kali dibuka adalah ratusan tahun yang lalu, dan bunga-bunga dan pohon-pohon ini akan menjalani pembaptisan, dan kekuatan mereka akan memiliki kenaikan seolah-olah pembukaan ruang api malam adalah bantuan bagi mereka. Di tengah gunung berapi malam, batu-batu besar dan besar tidak begitu beruntung. Ketika mereka dipanggang pada suhu yang meningkat secara bertahap, batu-batu asli berwarna abu-abu kecoklatan telah menjadi hitam, karena ditutupi dengan lapisan api hitam, meskipun hanya permukaan terluar dari api malam, masih mengerikan dalam suhu. Getaran besar di dasar gunung menyebar ke seluruh gunung berapi malam. Di tengah gunung berapi malam, sebuah lubang besar yang dalam secara bertahap muncul. Batu-batu di sekitarnya terus jatuh ke dalam getaran. Batu-batu gelap itu kecil seperti kepalan tangan. Kaki besar itu seukuran beberapa orang, dan meluncur turun, seolah berubah menjadi bola api hitam, dan beberapa api hitam memercik, membuat gunung berapi malam dikelilingi oleh hitam. Xiaoyu dan 5 master lainnya masing-masing menempati posisi dan mengelilingi lubang yang dalam. Pada saat yang sama, tubuh mereka beriak dengan lingkaran cahaya samar untuk menahan serangan api hitam. Hanya Yan Lingwu yang tidak melawan tetapi sebaliknya buka diri dan terima kedatangan api hitam. Setelan 3 potong api malam hitam juga muncul sedikit lingkaran cahaya hitam. Itu membuat Yan Lingwu tampak seperti gadis gelap, dan dia tidak bisa dilanggar. Ketika dia menatapnya, keempat tuan lainnya menunjukkan rasa iri dan keserakahan. Semua orang tahu bahwa pakaian api malam dapat meningkatkan efektivitas tempur di ruang api malam ini. Di dalam kawah Yehuolian yang dalam ini, ada sejumlah kecil magma hitam yang bergulir, seperti aliran yang mengalir di sekitar lubang, yang mengalir dengan lembut di sekitar dinding lubang yang dalam, tetapi tidak berkumpul di bagian tengah. Dari ketinggian melihat ke bawah, itu tidak terlihat. Ini adalah pintu masuk ke ruang api malam, kata Zheng Xinhua. Pintu masuk yang aneh. Xiaoyu hendak bertanya kepada Zhou Zhenwang, tetapi merasa bahwa gelombang kehidupan yang aneh datang, sangat lemah. Jika dia bukan dari kayu, dikombinasikan dengan bunga dan tanaman di sini, kekuatan induksi berada di luar imajinasi, itu tidak akan terasa sama sekali. Dan sentuhan ini memiliki rasa yang familiar.
Lalu apa itu? Xiaoyu sengaja merasakannya, tetapi itu masih gelombang kehidupan yang sangat lemah, seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja, yang membuatnya agak salah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa magma yang mengalir di lekukan dinding lubang dalam itu sebenarnya mengalir dari bawah ke atas, dan lubang dalam itu mengalir keluar dan terbagi menjadi selusin aliran tetesan keluar. Itu mereka. Xiaoyu mengedipkan matanya dan menatap magma hitam yang menetes itu. Fluktuasi kehidupan yang dia rasakan sebenarnya berasal dari magma hitam ini. Bagaimana mungkin itu mereka? Magma hitam itu perlahan-lahan menyatu menjadi beberapa batu yang terbakar, dan Xiaoyu segera merasakan bahwa batu-batu itu sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Jiwa perang, teriak Xiaoyu. Begitu suaranya jatuh, dia melihat batu-batu yang dipenuhi magma hitam bergetar satu demi satu, secara bertahap mengembun menjadi sosok manusia satu demi satu. Itu semua adalah batu hitam, tetapi mereka dikelilingi oleh lapisan api hitam. Mengapa? Ruang api tadi malam terbuka, dan tidak ada semangat juang yang muncul. Zhou Zhenwang berkata dengan suara yang dalam, dia secara alami tidak takut, semangat juang itu tidak kuat, tetapi masalahnya adalah perubahan. Ruang api malam yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan seharusnya tidak mengalami perubahan apapun, masih mengalami perubahan. Apakah itu berarti ada eksistensi di ruang api malam? Atau bahwa Raja Surgawi api malam berubah menjadi api malam, tetapi juga memiliki makna lain? Lihat, apa yang dilakukan roh-roh perang ini? Seru seorang suku Tianyang. Semua orang melihat ke belakang. Saya melihat total 36 roh perang muncul. Kekuatan mereka tidak kuat, paling-paling setara dengan tingkat pelangi, tetapi setelah 36 roh perang bersatu, mereka masing-masing berdiri dalam suatu posisi. Satu mengangkat lengannya dan melolong panjang. Kemudian gelombang energi aneh datang. Tubuh roh-roh perang ini berangsur-angsur mulai mencair, dan tubuh batu berubah menjadi api hitam murni, sehingga membentuk 36 api manusia hitam tebal. Bum bum bum, api humanoid ini meledak dengan cepat. Percikan Mars hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak tersebar-tersebar, tetapi menurut hukum tertentu, membentuk lingkaran cahaya besar, diselimuti di atas gunung berapi malam. Ini, Xiaoyu merasakan gelombang aneh. Tianyang John berkata, tapi apa yang ditemukan Xie? Yang lain juga melihat Xiaoyu. Xiaoyu tidak menjawab, tetapi perlahan berjalan maju. Saat dia berjalan, semua orang merasa bahwa Xiaoyu tampaknya berjalan melalui ruang yang aneh, terpisah dari ruang tempat mereka berada, dan dia bergerak ke dunia kecil lainnya. Demikian pula, intensitas perasaan itu menyebabkan mereka semua memiliki beberapa ilusi aneh. Melihat ini, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berjalan maju. Tetapi hasilnya sangat berbeda dari Xiaoyu, mereka masih di tempat. Apa yang terjadi? Yin tertawa sebelum dia menangis. Zhou Zhenwang, Yan Lingu dan yang lainnya memiliki mata yang cerah. Mereka sudah memikirkan beberapa hal, dan Silva, seorang pria rawa barat, mendengus, misteri luar angkasa. Ekspresi Yin Xiaolin berubah. Apakah gunung berapi itu secara otomatis membentuk lapisan luar angkasa lain malam itu? Benarkah demikian? Aku tidak tahu. Wajah Silva muram dan mengerikan. Tapi aku tahu bahwa Xiaoyu menyempurnakan keterampilan bertarung luar angkasanya melalui ruang ini. Kata-kata Silva seperti bom yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Selain itu, jika Xiaoyu menyempurnakan teknik pertarungan luar angkasa Cao Tiandi, kekuatan tempurnya pasti akan ditingkatkan lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Xiaoyu telah mulai menyempurnakan dunia yang kacau sejak zaman panah dan fantasi. Bagi Xiaoyu, meskipun keterampilan bertarung di tangannya adalah yang terbaik, musuh yang dihadapinya menjadi semakin kuat. Sebelum alam kenaikan tidak dapat mencapai titik tertinggi segera, hanya mengandalkan keterampilan bertarung yang kuat itu adalah perlindungan mereka sendiri. War Dragon Breax tentu saja sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak. Keterampilan bertarung Kaisar juga sangat panas, tetapi mereka lebih rendah daripada Battle Dragon Break dan yang lainnya lebih buruk. Hanya skill pertarungan luar angkasa, tanah kacau, yang dipahami di dunia fantasi langit dan panah. Xiaoyu sebanding dengan skill pertarungan Kaisar. Jika dia bisa melewati ruang api malam yang aneh ini lagi, dan jika dia memiliki beberapa wawasan, Xiaoyu percaya bahwa bahkan jika dunia kacau tidak dapat mencapai titik di mana naga perang pecah, setidaknya itu tidak akan jauh lebih buruk.
Meningkatkan skill pertarungan luar angkasa sangat penting bagi Xiaoyu. Pertarungan luar angkasa dan pertarungan waktu semuanya diciptakan oleh Xiaoyu. Jika Anda dapat meningkatkan pertarungan luar angkasa, Anda secara alami dapat meningkatkan kekuatan pertarungan waktu berdasarkan peningkatan pertarungan luar angkasa. Dengan demikian, 8 naga perang berkumpul bersama, reinkarnasi abadi, buatannya sendiri memiliki kesempatan untuk bersinar lagi, dan suatu hari, dia bahkan dapat mengejar naga perang pecah, atau bahkan melampauinya. Betapa sulitnya untuk menyempurnakannya. Penting untuk memahami tegak lurus spasial, tegak lurus waktu, dan tegak lurus kekuatan. Di antara mereka, tegak lurus spasial dan Xiaoyu penuh percaya diri. Bagaimanapun, ada roh Raja Panah yang menghormati keberadaan yang tegak. Realisasi tegak spasial bukan tanpa harapan. Waktu dan kebenaran yang dibutuhkan untuk pertempuran naga dan naga untuk berkumpul bersama tidak sesederhana itu. Dia berjalan ke ruang angkasa dan merasakan makna ruang dengan hatinya. Sebagai musuh bebuyutannya, Rawa Barat secara alami tidak mengizinkannya untuk menyempurnakan teknik pertempuran ruang angkasa dengan mudah, dan kelompok bencana alam bahkan lebih ditoleransi oleh kelompok bencana alam, tetapi para master keluarga Tianyang dan Zheng tidak mau. Bagaimanapun, Xiaoyu lebih kuat, dan itu tidak baik untuk mereka. Hentikan dia. Silva dan Yin Xiaolin saling menatap, hampir bersamaan. Ketika para master keluarga Tianyang dan Zheng melihat ini, mereka mundur sedikit, dan mereka membuat sepasang kuda-kuda yang tidak saling membantu, tetapi mereka juga bermaksud untuk menguntungkan para nelayan. Para master yang dipimpin oleh Silva dan Yin Xiaolin membentuk lingkaran pengepungan, yang akan mengepung 5 orang seperti Zhou Zhenwang dan Yan Lingu untuk mencegah mereka menghalangi. Silva dan Yin Xiaolin keduanya pada saat yang sama. Saya mengambil tembakan dan bergegas keluar tiba-tiba, sangat cepat. Kedua pria itu menyerang dengan 4 tangan pada saat yang sama. Sikat. Namun, pemandangan yang menakutkan muncul, keduanya bahkan melewati sosok Xiaoyu, tetapi sebenarnya tidak bertemu dengan Xiaoyu sedikit pun, tetapi gelombang ruang yang aneh. Ruang tumpang tindih ganda, teriak ngeri. Zheng Xinhua bahkan berseru, tidak mungkin. Api malam telah menjadi api malam selama 20.000 tahun. Bagaimana bisa 20.000 tahun setelah kematian, dan juga menggandakan ruang di sini? Dia mengatakan itu tidak mungkin, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah kebenaran. Kengerian yang dapat diciptakan setelah kematian tidak dapat dicapai oleh orang yang masih hidup, sungguh mengerikan. Menyeberangi angkasa, bunuh dia. Teriak Yin Xiaolin Shen. Dia mengguncang tubuhnya dan menyerang lagi. Namun, masih melewati sosok Xiaoyu. Xiaoyu masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa gangguan sama sekali. Bagaimana mungkin, kamu tidak dapat menyeberangi angkasa? Yin Xiaolin berkata dengan buruk. Silva berbisik, tidak mungkin. Dia juga mencoba menembak. Chenai masih tidak dapat menyentuh pakaian Xiaoyu. Jangan berkhayal. Zhou Zhenwang berkata dengan ringan, Night Fire Space adalah misteri utama dari ruang pencerahan Night Fire Heavenly King. Meskipun ruang tumpang tindih ganda ini baru saja terbentuk, jika kamu ingin menyeberang, kamu harus memahami arti ruang. Bakat dapat melakukannya. Yin Xiaolin dan Silva saling memandang, wajah mereka sangat suram. Apakah ini masalahnya? Menyaksikan Xiaoyu memahami misteri ruang, tetapi mereka hanya bisa menatap. Rasa seperti itu membuat mereka sangat tidak nyaman. Harus menghentikannya. Dengan ide di hati mereka pada saat yang sama, Xiaoyu sudah cukup kuat. Jika dia menyempurnakan keterampilan bertarung di luar angkasa, itu akan menjadi lebih mengerikan. Apa yang bisa bersaing dengan pertarungan di luar angkasa dan pertarungan waktu? Kedua jenis teknik bertarung ini selalu ditetapkan sebagai teknik pertarungan tabu, dan mereka masih berada di peringkat teratas. Begitu mereka mencapai puncak, mereka bahkan tak terkalahkan. Boom! Tepat ketika keduanya memutuskan untuk mengambil tindakan lagi, suara keras meledak ke dalam lubang yang dalam, dan kemudian api hitam meledak, menyebabkan topeng cahaya di langit tiba-tiba menyusut dan meledak. Night Fire Space aktif. Seseorang berbisik. Orang-orang melihat sekeliling dan melihat sumber cahaya di dasar lubang yang dalam. Cahaya itu sangat terang. Zheng Xinhua dan John bahkan tidak memikirkannya, dan terbang ke dalam rumah bersama tuan keluarga Zheng dan orang kuat Tianyang. Bagi mereka, benda-benda di ruang api malam lebih menarik bagi mereka. Barang-barang yang mungkin ditinggalkan oleh Raja Surgawi Api Malam layak dirampok oleh tuan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua bergegas turun dan segera memengaruhi seringai Scotch.
Dia tentu saja tidak ingin didahului, dan ingin menariknya lebih dari niat membunuh Xiaoyu. Pergi, Yin Xiaolin melambaikan tangan, dan yang ketiga bergegas turun. 5 orang seperti Zhou Zhenwang tersenyum, dan mereka tidak membantu Xiaoyu. Bagaimanapun, Xiaoyu sangat memahami arti ruang. Di ruang yang aneh ini, sulit bagi orang luar untuk menyerangnya. Kami juga pergi. Ketika Zhou Zhenwang melambaikan tangannya, 5 tuan juga bergegas turun. Hanya orang-orang rawa barat yang tersisa. Wajah Silva jelek. Dia berturut-turut meninju Xiaoyu. Mengapa? Ini adalah superposisi ruang ganda. Tampaknya menyatu, tetapi sebenarnya itu adalah 2 ruang yang berbeda. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini dapat melewati masa lalu? Tidak dapat menyerang Xiaoyu, membuat Silva semakin marah, menoleh ke belakang untuk melihat bahwa semua orang telah memasuki ruang api malam. Dia melambaikan tangan dengan enggan, pergi. Sekelompok orang rawa barat juga memasuki ruang api malam. Di seluruh puncak gunung berapi malam, hanya Xiaoyu yang masih berdiri di sana dengan tenang. Dia memahami misteri ruang, dan kekuatan misterius ruang yang misterius itu berlalu dalam pikiran Xiaoyu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Xiaoyu terbangun. Ketika tubuhnya bergerak, gelombang udara aneh mengelilinginya. Xiaoyu muncul di pintu masuk ruang api malam dan berdiri di sana dengan tenang. Superposisi ruang ganda, iya, sekarang aku harus dianggap sebagai pintu nyata dalam misteri ruang. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, katanya, dengan lembut terbang ke ruang api malam menyeberangi portal. Xiaoyu melangkah ke bagian dalam ruang api malam. Begitu dia masuk, Xiaoyu menemukan bahwa itu berbeda dari dunia luar. Pada saat ini, bagian luar tegak lurus pada siang hari, ketika matahari bersinar, tetapi di sini, malam berkabut, bintang-bintang ada di mana-mana, bulan tergantung miring. Kait perak melengkung memancarkan cahaya terang. Langit cerah. Tetapi Xiaoyu melihat pemandangan aneh di depannya, dikelilingi oleh bunga dan pohon, rapat, seperti hutan pegunungan, dan tidak dapat melihat tepinya sekilas. Pada pandangan pertama, Xiaoyu menyimpulkan bahwa tempat ini beberapa kali lebih besar, atau bahkan puluhan kali lebih besar dari negeri ajaib Tianjian, dan ini hanya satu dari 7 area yang tumpang tindih di ruang api malam. Retak, retak, suara itu datang, dan melalui cahaya bulan, Xiaoyu memperhatikannya dengan saksama, tetapi menemukan bahwa sejumlah besar bunga dan pohon semuanya muncul jejak cahaya listrik ungu, dan beberapa rumput dan beberapa bunga ditutupi oleh cahaya listrik ungu. Kadang-kadang awan mengambang, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bahkan ada lampu kecil yang menyilaukan di sekitar. Melihat guntur dan kilat di mana-mana, Xiaoyu tahu bahwa ini seharusnya menjadi salah satu dari 7 ruang api malam. Dikatakan bahwa setelah Raja Api Malam terganggu dan dikalahkan dalam dampak level Kaisar Pertempuran, itu memicu Hari Guntur. Pada akhirnya, petir ini tidak memasuki ruang api malam, tetapi tidak ada yang pernah masuk. Xiaoyu mengerti bahwa ini seharusnya menjadi bagian dari batu giok yang dikirim oleh Master God Hixie untuk mengirimnya ke dunia guntur. Yang lain mungkin ada di sini, tetapi kebanyakan dari mereka berada di ruang lain. Hanya mungkin untuk mencapai tujuan akhir dengan melintasi masa lalu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia datang ke sini, Master Gothic ingin dia datang ke sini. Xiaoyu melihat sekeliling, dengan hati-hati menyentuh guntur dan kilat itu. Sebagai Xiaoyu, yang memiliki 3 atribut guntur, tanah, dan kayu, ia tidak asing dengan guntur dan kilat. Meskipun ia tidak dapat menguasai guntur dan kilat, ia juga memiliki guntur spiritual. Oleh karena itu, ia baik terhadap guntur dan kilat. Guntur dan kilat, jelas merasakan kemurnian guntur dan kilat, bahkan terhadap matahari, bahkan lebih murni daripada guntur spiritual aslinya. Apa yang akan terjadi di sini? Xiaoyu melihat sekeliling, melepaskan sinar tong sepenuhnya, mendengarkan suara-suara di sekitarnya, tetapi hanya gemerisik dedaunan dan bunga yang tertiup angin. Menemukan arah, Xiaoyu melangkah maju. Ia memperhatikan saat ia berjalan, berharap untuk menemukan misterinya. Namun, saat berjalan, saya tidak menemukan apapun. Saya hanya merasakan guntur dan kilat di udara tampak terus-menerus mengembun, seolah-olah akan dilepaskan. Oke, berjalan dan berjalan, Xiaoyu menemukan bahwa awan yang mengambang di udara ternyata memiliki fluktuasi yang teratur. Sebagian besar dari mereka berkumpul menuju suatu tempat ratusan meter di depan,
dan sebagian kecil berkumpul menuju lebih dari 100 tempat di sebelah kirinya. Namun, bagian yang tersisa berkumpul di atas kepalanya. Melihat cahaya listrik yang berkedip-kedip pada awan yang mengambang, meskipun redup, mereka dapat disatukan dengan awan yang mengambang, tetapi menjadi semakin jelas. Bahkan mengeluarkan suara, retak. Konsentrasi tinggi mereka juga menggerakkan bunga dan pohon di tanah. Dipadatkan oleh lapisan tipis kecemerlangan ungu. Mengikutiku, Xiaoyu melihatnya dengan curiga. Dia berbalik arah, melakukan metode listrik seperti cahaya, dan terbang ke kiri sejauh lebih dari 100 meter. Ketika dia berhenti dan mendongak, dia melihat bahwa awan-awan bahkan mengikutinya, masih di atasnya, dan Xiaoyu merasakan bahwa guntur dan kilat di atasnya semakin kuat, yang mengubah ekspresi Xiaoyu. Dia harus sedikit bermartabat, dan benar-benar mengejarnya. Jadi dengan kata lain, dua awan lainnya juga mengejar orang. Bagian kecil lainnya dari awan yang mengambang sudah cukup, tetapi yang terbesar 5 kali lebih banyak dari Xiaoyu. Apakah itu berarti ada banyak orang yang berkumpul di sana? Xiaoyu berpikir, dan dia melihat bunga-bunga dan pohon-pohon di sekitarnya semuanya melepaskan petir. Petir, yang panjangnya lebih dari setengah meter, menjalin menjadi jaring satu sama lain. Tampaknya Xiaoyu akan tertutupi di dalamnya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri dan menyambutnya. Baptisan petir di atas awan itu. Berteriak keras, Xiaoyu membeku. Seni tanah. Dia muncul dari jaringan anyaman petir ini dan muncul lebih dari 80 meter di tenggara. Dia juga melihat awan yang mengambang mengejarnya. Bum bum bum. Xiaoyu bermaksud untuk terus melakukan pemindahan tanah dan pergi, tetapi melihat awan kecil lainnya telah menembakkan petir yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi menjadi semburan elektrooptik setebal lengan orang dewasa. Di mana itu? Begitu hati Xiaoyu bergerak, dia melakukan teknik tembikar, lepas landas lagi, dan bergegas menuju tempat yang disilaukan oleh cahaya listrik. Dalam sekejap, dia mencapai tujuannya. Aku melihat 5 atau 6 Master Scotch berkumpul. 4 dari mereka bekerja sama untuk menahan petir yang mendarat di udara, dan yang lainnya dengan cepat mengambil sesuatu dari lengannya, dengan mantra di mulutnya, yang tampaknya merupakan item kutukan. Cepatlah, kekuatan roh perang guntur ini terlalu kuat, seharusnya setara dengan kekuatan seorang master kelas Raja Surgawi, kita tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Salah satu master bencana alam berteriak. Pria di tengah melantunkan mantra lebih cepat, dan apa yang dipegangnya di tangannya mulai memancarkan cahaya terang, dan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya ke arah kanan depan. Di sana, batu jiwa guntur ada di sana. Pria di tengah berteriak dengan jari ke kanan. Terobos, ambil batu jiwa guntur, dan dapatkan batu jiwa guntur, kamu dapat mengendalikan roh perang guntur. Beberapa Master Scotch berteriak. Master Scotch lainnya segera menyerang. 5 Master menembak pada saat yang sama, tubuh mereka meledak menjadi fluktuasi kekuatan yang luar biasa, terkondensasi dengan ketinggian tinggi untuk membentuk perisai dendam abu-abu untuk menahan serangan guntur dan kilat. Mereka bergegas maju ke kanan. Batu jiwa guntur, roh perang guntur. Pikiran Xiaoyu tiba-tiba muncul dalam bayang-bayang roh jahat. Roh jahat adalah roh petarung, dan merupakan roh petarung tertinggi yang berpegang pada keinginan bertarung langit dan bumi. Roh petarung tertinggi, berdasarkan ledakan roh petarung api. Ketika dia hanya bertarung itu berada di bawah kendali kartu hukum, dan apakah itu dapat muncul ditentukan oleh kekuatan pengguna. Sekarang ada roh perang guntur di sini secara alami, maka sifat yang sesuai akan muncul, akar dari roh perang guntur, yang merupakan fondasi dari roh perang guntur, batu guntur. Jika Anda menguasai batu jiwa guntur, maka jiwa perang guntur akan dikendalikan. Seseorang dapat mengendalikan batu jiwa guntur melalui kekuatan mental, dan kemudian mengendalikan jiwa guntur dan bertarung. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah orang-orang yang dilanda bencana hari itu. Raungan panjang terdengar. Hilangnya awan yang mengambang di langit secara tiba-tiba digantikan oleh seorang pria kasar selebar sekitar 1 meter 18 meter, ditutupi dengan sepotong baju besi ungu, dan memegang pedang guntur dengan kilat ungu. Roh perang guntur, hati Xiaoyu terguncang. Ia menatap awan yang mengambang di atas kepalanya. Jelas sekali seharusnya ada roh perang yang menggelegar tersembunyi di sini. Ayo berhenti, kalian berdua untuk mendapatkan batu jiwa petir. Salah satu Master Scotch berteriak. Ketiga Master itu mengangkat senjata mereka satu demi satu dan bergegas menuju jiwa perang petir.
Dua Master Scotch lainnya bergegas keluar dari sisi kiri dan kanan, dan targetnya adalah batu jiwa petir. Kecepatan kedua orang ini sangat cepat. Raung, roh guntur dari Departemen Guntur meraung kembali, dan tiba-tiba meledakkan dua lampu listrik setebal ember, dan menembaknya ke kiri dan kanan, menghalangi dua Master Scotch. Pada saat yang sama, roh perang guntur berlari kencang dengan pedang guntur. Boom! Cahaya listrik yang kuat bercampur dengan Jiangwang, dan jika itu adalah baris, itu akan lewat. 3 Master Scotch segera terbang keluar. 5 Master Scotch dengan mudah dikalahkan oleh roh perang guntur. Dengan penglihatan Xiao Yu, dapat dilihat sekilas bahwa kekuatan roh perang telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari Raja Surgawi. Kekuatan seperti itu, jika dapat dikendalikan, juga dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak lemah. Sementara 5 Master Scotch menahan jiwa perang guntur, Xiao Yu bergegas menuju batu jiwa guntur. Begitu dia dalam bentuk, dia mendengar lolongan panjang dan overhead. Awan itu menghilang, dan roh perang yang menggelegar lainnya keluar dan mendarat, mengayunkan pedang besar langsung ke Xiao Yu, dan petir yang luar biasa melonjak darinya. Oh, Xiao Yu tersandung ke tanah, dan pergi ke arah batu jiwa guntur. Xiao Yu tidak takut dengan roh perang yang menggelegar dengan kekuatan yang setara dengan peringkat bawah Raja Surgawi, tetapi dia juga tidak mau bertarung dengannya. Dengan tembikar di tangannya, Xiao Yu tidak khawatir dia akan terhalang. Dia berada lebih dari 100 meter dalam sekejap. Bangkit dari tanah, Anda dapat melihat bahwa ada dua batu istimewa lagi sekitar 300 meter di depan. Mereka berdiameter sekitar 5 atau 6 cm dan diletakkan di atas batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna ungu tua, bersinar dengan cahaya terang. Batu jiwa guntur, mata Xiao Yu kembali cerah. Raungan, roh perang yang menggelegar itu berteriak di kepala, gemetar karena suara, menghadap Xiao Yu yang menghilang, matanya diselimuti oleh lapisan lingkaran ungu. Kuas. Dua sinar cahaya ungu muncul dari mata roh perang yang menggelegar, dan sinar cahaya itu mampu menembus tanah. Dari matanya, Anda dapat melihat bahwa sosok Xiao Yu sedang bergegas menuju ke arah batu jiwa guntur. Roh perang yang bergemuruh itu tiba-tiba mengangkat pedang besar itu dan menancapkannya dengan ganas ke tanah. Banyak lampu listrik ungu tiba-tiba melonjak di tubuhnya, menyatu dengan gila-gilaan, dan berkumpul dengan pedang besar itu, dan semua guntur dan kilat pada bunga-bunga dan pohon-pohon di sekitar 100 meter yang mengelilingi roh perang yang bergemuruh itu terstimulasi seperti orang gila, sehingga pedang besar atribut guntur itu berisi bola petir besar seukuran bola basket, tenggelam ke tanah di sepanjang pedang itu. Bum bum bum, ledakan itu bergemuruh. Sebuah parit sedalam 5 atau 6 meter meledak di tanah. Xiao Yu terguncang keluar dari tanah. Ketika dia muncul, roh perang yang bergemuruh itu segera memusnahkannya. Awan seperti kabut, Xiao Yu berkibar dengan jejak asap biru. Sikat, pukulan ganas dari roh perang guntur itu mengenai udara, dan Xiao Yu muncul di sisi kiri roh perang guntur, meninjunya kembali dengan pukulan. Kekuatan yang kuat itu pecah dan menggelegar roh perang yang bergemuruh itu. Xiao Yu memanfaatkannya untuk melesat maju dan mengerahkan angin dan hujan seperti listrik secara ekstrim, tetapi dalam sekejap, ia tiba di batu roh guntur. Di depan, ketika jaraknya 2 atau 3 meter, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan guntur dan kilat yang menakjubkan pada batu jiwa guntur itu samar-samar, dan bahkan bagian dari Dewa Tiga Warna dan pada atribut guntur memiliki tanda-tanda gemetar. Pembentukan batu jiwa guntur disebabkan oleh jatuhnya langit dari surga ke bumi ke matahari. Kuasai batu jiwa guntur untuk mengendalikan jiwa perang guntur. Xiao Yu menyambar ke depan. Raungan, raungan. Dua raungan datang, tetapi dua roh perang guntur yang menyerbu dan membunuh, salah satu dari mereka bahkan menyerahkan 5 penguasa bencana alam. Batu jiwa guntur adalah fondasi jiwa perang guntur dan tidak boleh dikendalikan oleh manusia. Dua roh perang guntur datang dari kiri dan kanan. Dentang, guntur Ling Xuanbing keluar dari sarungnya. Xiao Yu menyapu kembali dengan pisau, bila cahaya bercampur listrik dan api memotong kekosongan, dan datang langsung kedua roh perang guntur. Dang, dang, dua roh perang guntur mengangkat pedang mereka pada saat yang sama untuk melawan mereka, dan bentuk tubuh mereka juga menjadi santapan. Xiao Yu mengambil kesempatan untuk mengulurkan tangan dan meraih dua batu roh guntur. Peng, 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 tanah tiba-tiba meledak saat ini, dan keempat sosok itu membantai Xiao Yu dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka tampak sangat tiba-tiba,
sama sekali di luar imajinasi Xiaoyu. Anda tahu, seseorang akan menarik perhatian roh perang guntur, tetapi keempat orang ini tidak. Awan seperti kabut, tubuh Xiaoyu sedikit gemetar, seolah berubah menjadi awan kabut, cahaya dan bayangan yang sulit dipahami berkelebat, dan serangan keempat master bergegas ke awan, tetapi mereka tidak menyentuh Xiaoyu sedikitpun. Dengan cerdik menghindari, Xiaoyu mendarat 1 meter di depan Thunder Soulstone. Dia menoleh untuk melihat, wajahnya tenggelam. Orang-orang Rawa Barat, bunuh. Salah satu Rawa Barat berteriak, dia memimpin 3 master lainnya, dan dengan ganas membunuh Xiaoyu di masa lalu, bahkan 2 roh perang guntur dan 5 master bencana alam juga bergegas. 11 master, semuanya suci, dan ada 2 raja surgawi. Xiaoyu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Jika dia yang paling suci, dia tidak takut. Dengan 2 master raja surgawi, dia hanya bisa kalah. Putus asa, 5 jari Xiaoyu di tangan kirinya tiba-tiba mundur ke megalit, dan telapak tangannya menyelimuti 2 batu guntur kecil yang menunjukkan warna ungu. Mundur, melihat pemandangan ini, para master klan Scotch yang memegang semua senjata di tangan mereka mengeluarkan suara gemuruh. Tanpa mengeluarkan batu jiwa petir, kekuatan mental Xiaoyu mengalir deras ke batu jiwa petir seperti sungai Yangtze, dan segera bergabung dengan fluktuasi kehidupan aneh di batu jiwa petir. Perisai rusak, Xiaoyu berteriak pelan, tampar, tampar. Kedua roh perang yang menggelegar itu awalnya berdiri diam, dan kemudian, dalam kehancuran Xiaoyu, mereka tiba-tiba menembak, dan 2 pedang besar yang diselimuti cahaya ungu bersinar ke kiri dan kanan. Jiang Wang menyapu, darah berceceran. 2 orang Rawa Barat dipenggal dan 2 lainnya terluka parah. Siapapun yang aku inginkan. Xiaoyu terus minum. 2 roh perang yang menggelegar itu melesat lagi, yang merupakan keterampilan bertarung dari rumah tinju naga-naga yang kami gunakan, yang merupakan manfaat dari roh perang yang paling murni tanpa gangguan apapun. Selama mereka menguasai fondasi mereka, yaitu batu jiwa guntur, tubuh mereka seolah-olah dikendalikan. Keterampilan bertarung yang mereka kuasai dapat digunakan melalui mereka, dan penguasaan Xiaoyu dapat digunakan dengan roh perang yang menggelegar yang setara dengan pangkat Tuan Tanah. Keterampilan bertarung teratas ini benar-benar menakjubkan. 2 kekuatan yang tak terhentikan meletus, segera menenggelamkan para penguasa Scotch dan Rawa Barat. Sikat, pada saat yang sama, Xiaoyu meraih batu jiwa guntur dengan tangan kirinya, dan berubah menjadi pita sementara Lei Ling Xuanbing berubah menjadi bayangan pedang cahaya pedang. Jeritan terus berlanjut, suara tabrakan senjata tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, pedang dan pedang cahaya bertemu, dan semuanya tenang, tetapi mereka melihat 5 master Scotch, dan keempat orang Rawa Barat telah terbunuh. 2 roh perang guntur berdiri di sana dengan diam. Xiaoyu bermain dengan batu jiwa guntur dan menatap kedua jiwa perang guntur sambil tersenyum, tetapi suasana hatinya sangat baik. Ketika dia memikirkannya, jejak spiritual terekam dalam 2 batu jiwa guntur. Sejak saat itu, roh perang guntur akan menjadi keberadaannya yang seperti jangkrik. Namun, jika kedua roh perang guntur ini ingin mengembalikan kebebasan atau dikendalikan oleh orang lain, mereka harus menghapus jejak spiritual Xiaoyu di batu jiwa guntur. Xiaoyu menyingkirkan batu jiwa guntur. Dengan roh yang tercetak di batu jiwa guntur, dia tidak perlu lagi memegang batu jiwa guntur untuk mengendalikan jiwa perang guntur. Dia membuka cincin ruang angkasa dan berkata, masuk. Kedua roh perang guntur itu tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan ke cincin ruang angkasa Xiaoyu bersama-sama. Xiaoyu tersenyum. Dia memalingkan muka, dan melihat bahwa awan yang dipenuhi guntur dan kilat semakin besar dan besar. Saya tidak tahu apakah ada roh perang guntur yang lebih kuat atau misteri lainnya. Dia sekarang memiliki 2 sistem guntur utama. Semangat bertarung, kekuatan tempur itu sendiri dapat dikatakan telah melonjak, dan saya berharap dapat menemukan seseorang untuk bertukar. Jadi Xiaoyu terbang ke arah itu ada jarak hampir 2 km terbang ke depan, dan pemandangan di depan berubah bersamanya. Xiaoyu berdiri di udara dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Ini hanyalah salah satu dari beberapa lapisan ruang lapisan api malam, tetapi memiliki area yang sangat luas. Untuk titik sederhana ini, saya khawatir itu sudah jauh lebih halus daripada fantasi langit dan panah yang diciptakan oleh roh Raja Panah. Kesenjangan antara kaisar dan kaisar perang tidak dapat benar-benar dihitung dalam Tao.
Kesenjangannya terlalu besar. Xiao Yu juga merasakannya untuk sementara waktu. Jika dia menjadi kaisar perang, saya khawatir dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menari dengan satu tangan dan bepergian kemana saja. Dunia masih berwarna ungu, tetapi dengan lebih banyak kemarahan, bunga dan pohon menghadirkan lebih banyak napas kehidupan, alih-alih disilaukan oleh listrik, dan ada sebuah danau kecil dengan lampu berkilauan di depan. Banyak orang berdiri di sekitar danau kecil ini. Di sebelah tenggara, Lang Zhantian dan Lin Dongyun masing-masing memegang pedang panjang dan pendek dan labu naga. Keduanya bersandar bersama, menatap danau dengan hati-hati. Di barat laut, ada total 2 master keluarga Zheng, di timur laut, ada 3 master Tianyang, di barat daya, ada 6 master Scotch, ada 3 mayat berdiri di tanah, 2 adalah rawa barat, 1 dari senjata beberapa orang yang hadir, pembunuhnya seharusnya adalah Lang Zhantian dan seorang master Tianyang. Namun di langit, hanya ada 2 awan petir yang lebih dari 10 kali ukuran 2 roh perang yang menggelegar melayang di atas danau kecil. Xiao Yu berdiri di kejauhan dan tidak muncul. Dia mencoba merasakan dengan hati, berharap menemukan keberadaan jiwa perang guntur. Bagaimanapun, awan mengambang yang begitu besar itu ada. Jika kekuatan dievaluasi berdasarkan ukuran, saya khawatir jiwa perang guntur yang tersembunyi di danau kecil itu sangat mengerikan. Jika demikian, ada bahaya. Namun, yang membuatnya bertanya-tanya adalah dia tidak menemukan apapun untuk waktu yang lama. Tampaknya tidak ada roh perang di sini. Pada saat ini, 6 Master Scotch sedang melotot ke 3 Master Scotch. Jelas, Master Scotch yang terbunuh dibunuh oleh Master Scotch. Bukankah Scotch milikmu mengklaim telah menyapu seluruh benua dan menyapu dunia laut? Bukankah kau hanya akan bermain trik? Lang Zhantian berkata dengan provokatif kepada 6 Master Scotch, 6 orang tidak berani memperlakukan 3 orang. Langsung saja, nyali ini, berani mengatakan bahwa menyapu daratan, akulah itu. Bu, Lin Dongyun menyesap anggur dan berkata dengan mabuk, melihat penampilan mereka, kau tahu bahwa 6 dari mereka sama sekali bukan laki-laki. Bukan manusia. Mata Lang Zhantian melirik ke 6 orang Scotch. Dia bergumam dengan suara yang bisa didengar orang lain, itu benar-benar bukan manusia. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lupakan saja, karena aku bukan manusia, aku tidak akan memaksamu. Melihat Lang Zhantian dan Lin Dongyun bernyanyi satu persatu, Xiao Yu tertawa lebih dari diam-diam. Bukan hanya dia, diperkirakan semua orang bisa melihatnya. Mereka berdua memaksa Scotch Master dan Tianyang Master terlebih dahulu pertempuran berdarah. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pasti terluka, jadi dia terpaksa mundur dari kompetisi. Aku, salah satu Master Scotch tampak malu dan harus memulai. Master Scotch lainnya tampak seperti pemimpin Scotch ini. Orang ini tidak memiliki jari ekor kecil di tangan kirinya, 9 jari, menahannya, dan berkata dengan suara yang dalam, tenang, jangan lupa, apa tujuan kita. Master Scotch yang marah meletakkan senjatanya dengan ganas. Melihat ini, satu-satunya wanita di suku Tianyang tertawa, beberapa dari kalian, bukankah bencana alam kalian sangat membenci Xiao Yu, yang didukung oleh Raja Tentakel? Dia menunjuk ke Lang Zhantian dan Lin Dongyun, mereka berdua adalah saudara laki-laki Xiao Yu. Bagaimana kalau kita bunuh mereka bersama-sama dulu? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Master 9 jari Scotch mencibir. Sederhana saja, mereka adalah 2 orang. Orang-orang Tianyang kita berurusan dengan gelombang yang menggunakan pedang panjang dan pendek untuk melawan langit, dan Lin Dongyun, yang sedang minum, adalah milikmu. Kata wanita Tianyang. Master Scotch bergerak untuk sementara waktu. Master 5 partai asli, orang-orang rawa barat terbunuh, dan hanya pasukan 4 partai yang tersisa. Jangan melihat jumlah master bencana alam, tetapi efektivitas tempur bukanlah yang terkuat, tetapi kombinasi Lang Zhantian dan Lin Dongyun lebih mengancam. Saya ingin orang lain berjuang keras, tetapi hasilnya adalah mereka bergabung untuk menghadapi diri mereka sendiri. Lang Zhantian dan Lin Dongyun tersenyum tak berdaya. Lin Dongyun menatap kedua tuan dari keluarga Zheng. Kalian berdua, kalian bisa melihatnya. Aku khawatir kalian berdua akan sulit melarikan diri, jika kita bergabung. Itulah yang kumaksud. Kedua tuan Zheng melangkah mundur dan bergabung dengan Lang Zhantian dan Lin Dongyun. Diam-diam, kekuatan kuartet membentuk 2. Satu sama lain disatukan oleh kepentingan. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia bahkan tidak akan maju. Dengan kekuatan Lang Zhantian dan Lin Dongyun, dia mungkin tidak yakin untuk menang,
tetapi dengan kebijaksanaan keduanya, atau tingkat kelicikan, sulit untuk membuat kekalahan. Sebaliknya, dia mengunci matanya danau kecil dan awan petir yang aneh. Itu berkibar turun dari udara. Dengan kakinya di tanah, diam, Xiao Yu kemudian melakukan teknik seni tanah dan pergi ke bawah tanah. Dia ingin menggunakan teknik seni tanah untuk terjun langsung ke danau kecil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu lebih dari 30 meter berturut-turut. Xiao Yu tidak memasuki danau kecil itu. Karena dia hanya bisa mendapatkan tanah, ketika dia bertemu air, dia akan segera kehilangan efeknya, dan dengan demikian muncul di danau kecil itu. Bagian luar danau ini tidak terlalu besar. Xiao Yu muncul di dalamnya, tetapi menemukannya sangat dalam. Hanya saja dia baru saja muncul dan mendengar suara gemuruh dari luar. Kemudian dia melihat guntur dan awan petir meledak dari langit. Sosok besar jatuh dari atas. Oh, sosok besar ini langsung masuk ke danau kecil itu. Itu zombie, bukan roh perang yang menggelegar. Bagaimana mungkin ada zombie di sini? Seruan terdengar dari luar Xiao Yu terus mendengar, dan saat dia mendengar zombie, itu adalah momen setrum. Tahukah kamu, di ruang api malam ini, awalnya diciptakan oleh Raja Api Malam, agar dapat memengaruhi level kaisar pertempuran, dan kemudian diganggu oleh musuh, dia membunuh musuh, membakar abunya dengan api malam, dan kemudian menjelma menjadi api malam, yang terbentuk, meskipun akan dinyalakan secara berkala di masa depan, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk membentuk makhluk nekrotik seperti zombie, dan kondisi yang diperlukan untuk membentuk makhluk nekrotik juga itu harus berada di tempat di mana yin sangat berat. Ini adalah dunia guntur, dan keberadaan guntur atau bahkan matahari adalah lingkungan yang tepat di mana zombie tidak akan pernah bisa terbentuk. Zombie telah terbentuk di sini. Siapa zombie itu sebelum kematiannya? Apakah itu sisa dari zaman Raja Api Malam? Jika demikian halnya, maka zombie ini mungkin tidak hanya terkenal, tetapi saya khawatir kekuatannya akan sangat tidak normal. Dia ingin mencuri batu Roh Kudus. Suara Lang Zantian terdengar kemudian. Semua orang bunuh zombie ini dulu, kalau tidak dia akan mendapatkan batu Roh Kudus, dan kita semua akan dibunuh olehnya. Kemudian Xiao Yu merasakan lebih dari 10 ledakan dahsyat yang penuh dendam meletus, bagian luar bergemuruh terus-menerus, dan air di danau kecil itu bergejolak hebat. Xiao Yu tersenyum dan tenggelam dengan cepat. Dia akan mendapatkan batu jiwa kudus. Lebih dari selusin master di atas bergabung untuk menyerang, Xiao Yu tenggelam dengan cepat. Telinganya terbuka penuh, dia bisa mendengar semuanya dalam jarak 100 meter dari lingkaran, dan dia bisa mendengar kekuatan tempur zombie yang hebat. Mata Xiao Yu bersinar terang. Di tempat di mana dia hampir tidak bisa melihat kelima jarinya, Xiao Yu hanya bisa melihat samar-samar tempat 2 atau 3 meter di depannya. Tenggelam. Tiba-tiba, Xiao Yu telah mendarat hampir 30 meter, tetapi dasarnya masih tak berdasar. Jantungnya juga menggantung. Ini adalah tempat di mana guntur langit yang baru saja tiba di matahari benar-benar membentuk zombie yang sudah dewasa. Siapa yang berani menjamin bahwa masih ada bentuk kehidupan yang membuatnya tak terduga? Xiao Yu memegang Lei Xuanbing di tangan kirinya, sambil memegang liontin bulan sabit di tangan kanannya. Tenggelam secara bertahap. Tiba-tiba, Xiao Yu melihat 2 titik cahaya ungu berkedip di bawah. Xiao Yu merasakan kegembiraan di hatinya dan mempercepat untuk tenggelam. Saat dia hendak mendekat, dia melihat 2 titik cahaya ungu ini bergetar. Oke, bagaimana bisa kau gemetar? Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Tanpa menunggunya untuk mengerti, ia merasakan bahwa danau itu tiba-tiba berguncang dengan hebat, dan kekuatan dahsyat yang dihasilkannya membuatnya agak tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Raungan yang mengerikan terdengar seperti guntur. Kemudian kaki gelap dengan ukuran 2 atau 3 meter meletus dari dasar danau, dan pada saat yang sama, 2 titik ungu yang berkedip-kedip tampak memiliki cahaya listrik yang berkedip-kedip. Xiao Yu melihat, lebih dekat dan tidak dapat menahan napas. Karena apa yang dilihatnya hampir seperti mulut. Tingginya 2 meter dan panjangnya 3 meter, dan kepalanya menempati 2/3 area. Pada kepala yang besar ini, mulutnya sebenarnya menempati 3/4 area. Ini hanyalah sebuah mulut. 2 cahaya dingin ungu sebenarnya adalah 2 gigi, tajam dan menakutkan. World of Warcraft yang aneh menyerbu, dan Xiao Yu ditelan di mulut yang terbuka. Pada saat yang sama, teriakan aneh yang aneh dibuat di mulut. Suaranya tidak nyaman, seolah-olah kekuatannya telah diambil.
menyelidiki keluar dari dalam dan berguling ke Xiaoyu. Suara ini sepertinya menghipnotis. Xiaoyu terkesima oleh keanehan Warcraft. Dia sekuat baja, tetapi dia pulih dalam sekejap. Melihat lidah yang terjulur, pergelangan tangan Xiaoyu menjentikkan dan Lei Ling Xuanbing memotong. Terputus. Thunder Ling Xuanbing telah berubah dari pedang suci Roh Kudus. Itu awalnya adalah senjata suci. Sekarang dapat dikatakan bahwa itu tidak lebih lemah dari senjata suci super apapun, betapa tajamnya. Tetapi pisau itu jatuh, dan itu tidak merusak lidah, hanya menggulungnya kembali. Seperti cahaya, Xiaoyu melakukan keterampilan bertarung tubuh ini di bawah air, dan lebih lambat karena perlawanan air. Itu masih lebih cepat daripada Wow yang aneh, seolah-olah dia muncul di sisi kiri Wow yang aneh dengan kilatan pedangnya. Dang dang dang. Dia dengan cepat menebas 18 pisau. Semua pisau dipotong di satu tempat, tetapi sungguh mengejutkan bahwa tidak ada sisik pada tubuh Warcraft yang aneh ini, yang merupakan kulit halus seperti batu giok, tetapi itu adalah tebasan prajurit guntur yang tak kenal takut, tidak meninggalkan jejak di bawah. Bagus, Xiaoyu tidak marah, tetapi malah terkejut. Kulitnya sangat keras. Jika terbuat dari kulit, pertahanannya dapat digambarkan dengan metamorfosis. Mata Xiaoyu tertuju pada gigi Wow yang aneh. Mulut penuh gigi di Warcraft ini, tetapi hanya 2 gigi dengan panjang 30 cm, sangat tajam, cahaya ungu berkelap-kelip dingin, mata yang sangat menarik. Raungan, setelah ditebas oleh 18 pisau, Warcraft yang aneh itu juga marah, membuat raungan keras. Sebuah suara gemuruh menyebabkan seluruh danau berputar dengan keras, membentuk pusaran besar, membentuk kolom air berputar besar bersamanya, membubung ke langit, membawa suara seruan dari atas, yang jelas mengganggu pertempuran di atas, dan pusaran ini menutupi Xiaoyu. Raungan Strain Warcraft tampaknya memiliki banyak kemampuan yang berbeda. Keterampilan bertarung di luar angkasa, kekacauan. Xiaoyu tersenyum sedikit, jadi dia tidak akan menaruh serangan di matanya, melangkah maju sedikit, sekitar 2 meter dari Wow yang aneh. Gelombang kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya, diikuti olehnya sebagai pusat ruang sepanjang 8 meter segera dikurung. Strain Warcraft juga dipenjara. Sumber kekuatan yang dipenjara, pusaran segera menghilang, Xiaoyu berjalan sambil tersenyum, dan dikejutkan oleh Wow yang aneh, segera mengguncang kekuatan untuk menghancurkan penjara. Yah, dalam suara keras, kekuatan tak terlihat yang dipenjara berfluktuasi, tetapi tidak menyebar. Xiaoyu tertawa diam-diam. Dunia yang kacau ini telah disadari olehnya untuk memperdalam misteri spasial, dan telah menjadi superposisi ruang ganda. Kekuatan penjara dapat dikatakan 2 hingga 3 kali lipat kekuatannya. Tidak sesederhana itu. Dia mengangkat Thunder Ling Xuanbing, dan memotong 2 gigi ungu yang menghadap Wow yang aneh. Dang, dang, dalam suara yang tajam, Lei Ling Xuanbing terpental. Xiaoyu melihat gigi itu lagi dan masih utuh. Wajahnya memiliki senyum yang lebih tebal, dan dia menembaknya lagi. Dalam Jingle, dang 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 dang, Xiaoyu hampir memotong 60 atau 70 kali. Jadi Anda harus melihat ketangguhan giginya. Hasilnya menyenangkan. Di bawah serangan Lei Ling Xuanbing, kedua gigi itu tidak mengalami kerusakan, dan cukup kuat untuk melewati level tersebut. Xiaoyu kemudian mengangkat Lei Ling Xuanbing untuk menebas. Kapan? Pisau tajam itu memotong ujung gigi itu. Dengan satu tembakan, Xiaoyu merasa ada yang tidak beres. Masalahnya bukan giginya, tetapi Lei Ling Xuanbing. Dia buru-buru melihatnya, dan wajahnya menjadi hijau. Kemudian Lei Ling Xuanbing itu tersangkut dari celah seukuran milet. Xiaoyu pergi untuk melihat giginya. Utuh. Aku sial. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata umpatan. Thunder Ling Xuanbing telah mengikutinya untuk waktu yang lama, hanya untuk terputus dalam konfrontasi dengan Gao Jun, salah satu pemimpin generasi ketiga Gao. Kemudian, karena sihir-sihir, dia menggunakan darah naga petir bermata 3 untuk menyempurnakan petir. Pola samar pada Xuanbing menciptakan Zijin Zun Wanglong, tetapi itu memicu Thunder Ling Xuanbing untuk pulih kembali. Sejak saat itu, Xiaoyu telah menemukan bahwa bagian depan pedang Thunderling adalah yang paling menonjol dari pedang Thunderling, dan itu lebih kuat daripada senjata super sakral biasa, tetapi dia tidak berani menahannya dengan Dewa Surgawi. Dihadapkan dan khawatir tentang kerusakan, dapat dilihat bahwa dalam pikiran Xiaoyu, bagian depan Lei Ling Xuanbing hampir dapat bersaing dengan ketajaman prajurit Dewa Surgawi, dan sekarang dia dikalahkan dalam menghadapi gigi Warcraft aneh ini.
Oke, bagus, sangat bagus. Xiaoyu menggertakkan giginya. Warcraft aneh itu menatap Xiaoyu dengan gembira. Kebijaksanaannya juga sangat tinggi. Itu tidak dapat membuka batasan ruang, tetapi tubuhnya juga dapat menahan serangan Xiaoyu. Tentu saja, tidak perlu takut. Pergelangan tangan Xiaoyu goyah, dan bulan jatuh dari sarungnya, dan dia tertawa, aku memiliki kulitmu dan kedua gigi ini. Mengabaikan semua pertahanan, Monfal, pedang surgawi tertinggi, adalah penghalang terbesar Xiaoyu. Dengan mengandalkannya, mantra Injil yang tak terkalahkan yang diturunkan oleh klan hari itu diabaikan oleh pertahanan. Xiaoyu tidak khawatir tentang pertahanan Warcraft aneh ini. Itu akan sangat kuat. Dentang, pisau bulan bergetar. Ketajaman itu mengubah tampilan WoW yang aneh. Yah, Warcraft yang aneh itu secara alami merasakan kelainan super dari pisau meteor bulan, bergetar hebat, dan ingin melepaskan diri dari ikatan ruang itu. Ikatan ruang Chennai adalah superposisi ruang ganda. Superposisi ruang tidak sesederhana peningkatan kekuatan. Jika Anda memahami misteri ruang, Anda dapat dengan mudah keluar darinya tanpa kendali apapun, tetapi Anda tidak tahu, dan Anda tidak akan pernah bisa keluar kecuali Anda jauh lebih kuat dari Xiaoyu. Hanya waktu yang bisa dilakukan. Itu berderak. Sekelompok kecemerlangan ungu berkedip-kedip dari mulut besar WoW yang aneh. Melalui mulutnya, Xiaoyu sepertinya melihat lingkaran cahaya ungu berkedip di dalamnya. Batu suci jiwa guntur. Hati Xiaoyu tergerak dan langsung memikirkan sebuah alasan. Panggil, batu jiwa suci, yang ditelan di perut oleh Warcraft aneh itu, memancarkan cahaya listrik yang terang, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya ungu, yang dikeluarkan dari mulutnya. Jumlah kekuatan petir yang dipadatkan oleh sinar itu mengejutkan Xiaoyu. Oh, gelombang cahaya dan bayangan yang tak terlihat melambai, lalu pecah. Satu lapisan Dewa Ruang Angkasa dikalahkan, tetapi lapisan Dewa Ruang Angkasa kedua tidak terkena. Jelas, keanehan ruang angkasa tidak memahami WoW yang aneh. Tetapi jika diberi kesempatan kedua, itu masih bisa dipatahkan. Xiaoyu tidak lagi menunggu, dia melambaikan tangan dan menebas. Pedang Raja Surgawi Monfal memotong. Oh, mengabaikan semua pertahanan, pisau Raja Monfal jatuh di punggung Warcraft aneh, dan sebagai hasilnya, adegan horor Xiaoyu muncul, dan pisau Raja Monfal terpental. Bagian belakang Warcraft aneh hanya meninggalkan sedikit celah, sedikit darah mengalir keluar, tetapi kerusakan pada Warcraft aneh dapat diabaikan. Metamorfosis. Xiaoyu benar-benar tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Pisau Raja Moon Knight mengabaikan pertahanan. Itulah yang dikatakan Master Gothic, dan Xiaoyu telah menyaksikan kemampuannya secara langsung. Ketika hanya kurang dari levelnya, ia dapat menggunakan pisau Raja Moon Knight untuk mengalahkan Raja dengan mudah. Mantra pertahanan, cahaya biru, milik seorang Master. Itu adalah kutukan Injil yang telah mengalahkan mantra pertahanan yang tak terkalahkan. Sekarang benar-benar diblokir oleh skin World of Warcraft yang aneh ini. Seberapa defensif tubuh ini, Xiaoyu tidak berani membayangkan. Namun, semakin kuat, semakin Xiaoyu berharap bahwa baju besi kulit dan baju besi lembut yang terbuat dari benda ini dapat dikenakan sebagai pakaian, yang lebih kuat daripada baju besi kulit Nightfire milik Yan Lingwu. Tidak mencolok, benar-benar cemburu, ditambah sepasang gigi, Xiaoyu bersemangat. Sikat itu, pisau Monfal Xiaoyu menebas dengan cepat. Tujuannya adalah untuk memotong sedikit lebih dari 30 pedang pada luka yang sebelumnya telah dipotong sedikit, dan kemudian jeritan aneh Warcraft mulai dipancarkan. Pada saat ini, luka itu berakibat fatal baginya. Sebelumnya, ia telah sabar dan dengan panik ingin mematahkan batasan ruang. Keterampilan bertarung. 18 naga pertempuran berkumpul bersama. Xiaoyu merasa bahwa pertempuran di atas semakin sengit, jadi dia tidak lagi terjerat. Ketika dia menembak, itu adalah teknik pertempuran kekuatan, yang juga miliknya sendiri. 18 cahaya dan bayangan naga pertempuran muncul di belakang Xiaoyu, lalu menyatu ke dalam tubuh Xiaoyu, dengan cepat mengalir ke pisau Monfal miliknya, membuat pisau Monfal hijau itu tampak seperti cahaya kemasan. Potong, dia menebasnya dengan tebasan. Klik, dengan luka yang sangat besar, Xiaoyu menyerang dengan sekuat tenaga, dan dengan ketajaman pisau meteorian bulan ini, dia membelah Warcraft aneh itu menjadi dua bagian. Aliran darah yang kental mengalir keluar dengan cepat. Xiaoyu juga tampak sedikit kabur, tetapi kelompok cahaya ungu membuatnya melihatnya sekilas. Tangan itu meraihnya,
dan itu adalah batu berbentuk oval. Ini adalah batu jiwa suci. Cuk, Xiaoyu menahan momen batu suci jiwa suci, dan merasakan bahwa dua roh perang yang menggelegar yang hanya memiliki kesadaran pertempuran di cincin ruang angkasa datang dengan kegembiraan yang kuat, dan sedikit senyum meluap dari sudut mulutnya. Jiwa lahir dari batu jiwa guntur. Secara alami, batu suci guntur ini adalah barang super yang dapat berevolusi untuk mereka. Dia hampir tidak tahan untuk mengirim batu suci jiwa guntur ke dua jiwa perang guntur, dan akhirnya dia menolak. Evolusi membutuhkan waktu, dan di ruang api malam ini, siapa yang tahu apa yang akan dihadapi, ditambah ada 4 kekuatan lain yang bercampur di dalamnya, roh perang guntur akan menjadi kekuatan rahasianya, dan sekarang bukan waktu terbaik untuk evolusi mereka. Menyingkirkan jiwa suci dan batu suci, Xiaoyu meraih 2 tubuh Warcraft aneh, dan bagian belakang cincin ruang angkasa, kepala besar di depannya ditangkap di tangannya. Mata Xiaoyu tertuju pada 2 gigi itu. Ini adalah hal yang sangat tidak normal. Dia mencabut 2 gigi. Melihat kedua gigi secara keseluruhan, mereka tampak seperti 2 pedang, dan panjang. Aslinya lebih dari 30 cm menjadi hampir 1 meter. Dang-dang, Xiaoyu saling mengetuk dengan 2 gigi, suara benturan logam, dan lapisan petir menyambar di permukaan, kekuatannya bahkan lebih kuat. Melihat gigi lainnya, mereka hanya sedikit lebih kuat. Thunder Ling Xuanbing dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Jelas, kekuatan WoW yang paling kuat ada pada 2 gigi ini. Xiaoyu memanggil Thunder War Spirit dan mempersenjatai 2 gigi ke tangan mereka. Itu setara dengan kekuatan tingkat rendah Uranus. Dilengkapi dengan 2 gigi sepanjang 1 meter yang dapat mengalahkan senjata ultra suci. Xiaoyu percaya bahwa kekuatan tempur Thunder War Spirit telah meningkat setidaknya 30% hingga 40%. Diharapkan untuk bersaing dengan Uranus Tengah. Adapun harta karun lainnya di World of Warcraft yang aneh, Xiaoyu mengabaikannya untuk saat ini. Dia meletakkan mayat World of Warcraft yang aneh ke dalam cincin luar angkasa, sehingga 2 roh perang guntur juga memasuki cincin luar angkasa, dan mengembalikan pisau Raja Monfal ke bentuk liontin bulan sabit. Di lehernya, dia membawa Lei Ling Xuanbing dan mencari di bawah danau. Tidak ada yang ditemukan sebelum meninggalkan dasar danau. Saya hanya melihat celah seperti milet di atas Lei Ling Xuanbing. Xiaoyu merasa tertekan, menyesal, dan mendesah. Siapa yang tahu bahwa gigi aneh WoW sangat tidak normal, lupakan saja, mari kita cari seseorang untuk melampiaskannya, lihat-lihat siapa yang tidak beruntung, dan tahan amarahku. Xiaoyu membawa Lei Ling Xuanbing dan bergegas keluar dari bawah danau. Begitu dia muncul dari permukaan danau, dia mencium bau darah yang kental, tetapi ada 6 atau 7 mayat yang mengambang di danau. Ada Scotch, Tianyang dan keluarga Zeng. Pertempuran sengit terus berlanjut. Xiaoyu meliriknya, dan kemudian dia melihat tampilan aneh dari zombie jahat yang seharusnya tidak lahir di tanah terpencil ini secara keseluruhan. Ini adalah zombie. Jika Anda membedakannya dengan cermat, Anda masih dapat melihat perbedaannya. Zombie ini sedang menjalani pertempuran sengit yang sengit, dan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak hanya tidak ada darah yang mengalir keluar, dan bahkan di tempat kulit dan daging terpotong, garpu putih tidak ditampilkan, tapi batu. Di dalamnya sebenarnya adalah batu. Pada pandangan pertama, Xiaoyu tidak bisa mempercayai matanya, tetapi inilah faktanya. Di dalam zombie itu bukan tubuh manusia, tetapi batu, dan zombie rata-rata tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi zombie ini sangat pintar. Teknik bertarung semacam ini bertarung dengan sengit dengan Lang Zhantian dan yang lainnya tanpa jatuh ke angin. Raja Zombie. Menurut permainan zombie, dalam keadaan normal, zombie tidak memiliki kebijaksanaan. Bahkan jika mereka bertarung, mereka mengandalkan naluri. Adapun keterampilan bertarung dalam hidup, mereka hanya dapat berevolusi menjadi Raja Zombie, yang setara dengan tingkat Raja Surgawi. Akan mengingatnya lagi, di tempat yang terkena sinar matahari, para zombie lahir, dan mereka juga dapat memasuki Raja Zombie Huawei, dan bagian dalam zombie ini adalah sebuah batu. Semua kelainan ini membuat Xiaoyu merasa bahwa Raja Zombie ini membawa banyak rahasia. Apa? Jeritan teriakan mengganggu pikiran Xiaoyu. Dia mendongak, tetapi tuan yang tersisa dari keluarga Zeng ditangkap di dada oleh Raja Zombie, patah hati, dan mati di tempat. Jumlah orang di lapangan berkurang 1, hanya menyisakan Lang Zhantian dan Lin Dongyun. Selain itu, ada 3 tuan Scotch, 1 wanita Tianyang,
dan sisanya dipenggal dan dibunuh oleh Raja Zombie. Ketahuilah bahwa orang-orang ini semuanya suci. Masing-masing dari mereka hampir memiliki kemampuan untuk menantang di level berikutnya, dan dipenggal oleh Raja Zombie dalam situasi bersama. Dapat dilihat bahwa kekuatan Raja Zombie ini bukan hanya kekuatannya, tetapi juga tingkat keterampilan bertarung yang mengerikan. Gerakan naga, mengantuk. Lin Dongyun melayang dan kemudian mundur, mengangkat labu naga dengan tangan kirinya, mengarahkan mulut labu ke arah Raja Zombie, dan menepuk tangan kanannya di bagian bawah labu naga. Oh, aliran anggur menyembur keluar darinya. Minuman ini membentuk gambar naga air, berputar ke langit, melingkari tubuh, melilit Raja Zombie. Melihat pemandangan ini, Xiao Yu diam-diam berkata bahwa ini seharusnya mantra kutukan yang disegel di dalam labu naga. Memikirkan asal-usul Yulong Hulu, Xiao Yu merasa lega. Bagaimanapun, labu naga adalah senjata yang pernah menjadi penguasa 10 raja. Secara keseluruhan, itu hanya dapat dikatakan sebagai senjata suci. Level ini merupakan penghinaan bagi 10 raja. Jika tidak ada kemampuan lain, bagaimana itu bisa menjadi generasi asli senjata Raja Anggur? Batu-batu di dalam tubuh Raja Zombie yang terikat segera menyebarkan api hitam, tetapi permukaan tubuh itu dipenuhi dengan cahaya listrik ungu. Api malam. Xiao Yu tampak terkejut secara diam-diam. Raja Zombie itu benar-benar mampu mengendalikan api malam dan guntur serta kilat, terutama api malam. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan api malam ini jauh lebih kuat daripada kekuatan api malam yang dipancarkan oleh pakaian api malam Yan Lingu. Kerak, kerak, di bawah api-api malam, naga-naga itu mulai runtuh. Trik pembunuh terkuat, teriak Lang Zantian. Dia memimpin untuk membunuh dirinya sendiri terlebih dahulu. Panjang pedang di tangannya berubah menjadi 2 cahaya dingin, dan dia menusuk kedua mata Raja Zombie dengan kilat. Melihat gas pedang yang diproyeksikan dari pedang, dapat dilihat bahwa Lang Zantian hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Pukulan yang sangat berat menghantam Raja Zombie. 3 Master Scotch dan seorang wanita Tianyang juga tahu bahwa mereka harus mengerahkan seluruh tenaga. Keempat master mereka juga bergegas ke masa lalu. Semua kekuatan meledak. Lin Dongyun sekali lagi menepuk labu naga, dan itu adalah Raja Zombie yang terperangkap oleh zombie naga, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya sendiri sepenuhnya, memberikan pukulan fatal kepada Lang Zantian dan yang lainnya. Bum 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 bum. Dalam ledakan dahsyat, kelima serangan master itu mengenai. Tidak ada senjata mereka yang berada di tubuh Raja Zombie. Pada saat ini, waktu tampaknya diam. Raja Zombie tidak memiliki gerakan. Panggilan. Lin Dongyun menghela napas lega, mengambil labu naga, dan mengerang beberapa teguk anggur misterius. Karena Ziyan memberikan resep anggur impianku, hampir semua orang di kota suci sekarang meminumnya, seperti inti dari Lin Dongyun adalah meminumnya dengan air. Yang lain juga diam-diam menyeka keringat dingin. Raungan. Begitu mereka rileks, Raja Zombie bergetar tiba-tiba, berteriak keras, tubuhnya gemetar, dan api hitam menutupi seluruh tubuhnya, mengeluarkan cahaya listrik ungu. Bum bum bum, api malam yang kuat meletus, dan Lang Zantian dan yang lainnya terbang keluar dari gempa bumi. Bentuk Raja Zombie juga berubah drastis. Bentuk tubuh manusia di permukaan tubuh aslinya menghilang, memperlihatkan tubuh yang seluruhnya terbuat dari batu, dan permukaannya terbakar dengan api hitam malam yang menyala-nyala, seperti batu-batu di luar ruang api malam. Satu-satunya perbedaan adalah sepasang mata yang dipenuhi api hitam, lebih murni, seolah-olah esensi api malam. Melihat pemandangan ini, pikiran Xiao Yu memancarkan semangat. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jika benar, Xiao Yu yakin itu akan membawa lompatan kualitatif bagi Yan Lingu. Raungan, api hitam berubah menjadi api dan melesat ke segala arah. Yah, 3 Scotch dan 1 kecantikan Tianyang terserang lebih dulu. Menghadapi api hitam yang membara, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka langsung terbakar menjadi abu tanpa sisa. Raja Zombie itu terhempas ke langit. Jelas, itu adalah pukulan terparah oleh Fang Caitian. Wahai ombak tua, berhati-hatilah. Seru Lin Dongyun, mengangkat labu naga dan membantingnya ke punggung Raja Zombie dengan keras. Di bawah indoktrinasi kekuatannya, labu naga itu bersinar samar-samar. Tiba-tiba jatuh. Oh, labu Yulong menghantam punggung Raja Zombie. Akibatnya, Raja Zombie tidak merasakannya, tetapi lengan Lin Dongyun mati rasa karena guncangan. Dia hampir membuang labu naga itu, dan pria itu melangkah mundur. Melihat penampilan Raja Zombie ini,
Xiao Yu dengan enggan menyimpan Thunder Ling Xuanbing. Dia menemukan bahwa di ruang api malam ini, Thunder Ling Xuanbing benar-benar tidak dapat berperan. Bayangkan gigi aneh Warcraft dapat membuatnya sedikit kerusakan, Raja Zombie aneh ini jauh lebih mengerikan. Demi alasan keamanan, dia memilih untuk menggunakan pisau meteorik bulan. Seni tanah. Begitu Xiao Yu menghentakkan kakinya, dia menghilang di tempat, tetapi muncul kembali di depan Lang Santian. Lao Lang, berikan dia padaku. Dia menebaskan pedangnya ke lengan Raja Zombie. Sial, sial. Namun, dia melihat percikan keluar dari lengan Raja Zombie, meninggalkan 2 bekas alur, tetapi itu tidak melukai akarnya, tetapi Raja Zombie juga didukung oleh kejutan itu. Xiao Yu menatap pisau bulan, utuh. Meskipun pisau bulan disebut Raja Pedang pertama oleh Master Gothic, tetapi setelah melihat metamorfosis World of Warcraft yang aneh, Xiao Yu juga sedikit khawatir. Ada beberapa hal yang tidak terduga selama 20.000 tahun. Hal-hal juga dapat diramalkan. Pisau yang bagus. Ketika Xiao Yu melihat Moon Knife, dia mendengar suara serak. Xiao Yu, Lang Santian, dan Lin Dongyun membeku pada saat yang sama. Mereka saling melirik dan berseru, persetan denganku. Zombie bisa bicara.